Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya Munawiri, umur 33 tahun, tinggal di Kampung Ciater, Marungga, lebih tepatnya di belakang sekolah, di gedung sekolah ini. Baik anak-anak, saya mengajar mapel pengendali sistem robotik kelas 11 dan kelas 12 dan sistem pengendali elektronika di kelas 11. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang mapel pengendali sistem robotik ya di kelas 11. Masuk ke pertemuan 1, yaitu mengenal pneumatik, konsep dasar udara dan bertekanan. Rencana saya di semester 1 ini saya ingin menjelaskan secara teorial tentang pneumatik, asal mulanya, sejarahnya, pengertiannya, dan pembahasan tentang pneumatik. Baik, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang non muslim berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing ya. Baik anak-anak, kita masuk di pertemuan pertama, mengenal pneumatik, konsep dasar udara bertekanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejarah pneumatik, memahami konsep fisika dasar yang berkaitan dengan udara bertekanan, dan keterampilannya memahami konsep fisika dasar yang berkaitan dengan udara bertekanan. Sikap memahami iptek sebagai karunia Allah dan bersikap ilmiah dan jujur. Lanjut ke materi kita ya. Mengenal pneumatik, konsep dasar udara bertekanan. 1. Pengertian. Dalam dunia industri komersil, kita melakukan proses pemindahan benda atau bahan dari satu lokasi ke lokasi lain, menahan, membentuk, atau menempatkan bahan dasar produk. Di banyak lokasi, semua penggerak mesin menggunakan listrik sebagai energi suplainya atau masukannya. Selain listrik, dapat juga digunakan fluida atau zat yang mudah mengalir atau cairan, baik cairan maupun gas, untuk memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, atau untuk menghasilkan gerakan putar atau linier tetap pada suatu garis lurus. Sistem berbasis fluida menggunakan cairan sebagai medianya. Kelak sistem ini disebut sebagai hidrolik. Sedangkan sistem berbasis gas disebut sistem pneumatik. Sistem pneumatik menggunakan gas dasar yang dimempatkan atau disumbat ya, yakni udara. Sistem ini lebih baik daripada menggunakan motor listrik. Motor listrik memiliki kelemahan, yakni tidak efisien ketika digunakan untuk menahan bahan industri. Motor listrik akan memakai dasar yang besar. Selain itu juga motor akan menghasilkan panas pada bodinya. Untuk mengatasi kelemahan ini digunakanlah sistem pneumatik dan hidrolik. Dewasa ini juga pneumatik yang paling sering digunakan adalah jenis pneumatik valve atau katup. Ya, inilah pneumatik valve-nya. Ada gambarnya. Ini nanti kita lihat ya video yang menjalankan pneumatik. Pneumatik di industri merupakan ilmu pengetahuan dari sebuah proses mekanik yang menggunakan udara bertekanan untuk memindahkan suatu gaya atau gerakan. Pneumatik meliputi semua komponen mesin atau peralatan yang digerakkan dengan menggunakan media udara bertekanan. Pada dasarnya, pneumatik merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses mekanik, di mana udara memindahkan suatu gaya dan atau gerakan. Pada dasarnya, pneumatik merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses mekanik ya, atau proses gerak ya, proses mekanik di mana udara memindahkan suatu gaya atau gerakan. Pneumatik merupakan teori atau pengetahuan tentang udara yang bergerak, keadaan-keadaan keseimbangan udara, dan syarat-syarat keseimbangan. Perkataan pneumatik berasal dari kata atau bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang berarti nafas atau udara, angin. Jadi pneumatik berarti terisi udara atau digerakkan oleh udara bertekanan. Intinya sih
bertekanan ya, udara bertekanan. Baik, kita lanjut ke definisi udara. Untuk merupakan campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang memenuhi ruang di atas bumi. Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara bumi kering mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Kandungan elemen senyawa, gas, dan partikel dalam udara akan berubah-ubah dengan ketinggian dan dari permukaan tanah. Kandungan elemen senyawa, gas, dan partikel dalam udara dan akan berubah-ubah dengan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga masanya akan berkurang seiring dengan ketinggiannya. Semakin dekat dengan lapisan troposfer, maka semakin tipis sehingga melewati batas gravitasi bumi, maka udara akan hampa sama sekali. Makanya kamu kalau naik gunung semakin tinggi itu semakin serasa capek ya, serasa engap. Nah, berarti udaranya berkurang atau elemen gasnya dan partikelnya udara berubah-ubah dalam ketinggian dari permukaan tanah. Apabila makhluk hidup bernapas, kandungan oksigen berkurang sementara kandungan karbon dioksida bertambah. Ketika tumbuhan menjalani sistem fotosintesis, oksigen kembali dibebaskan. Nah, kita skip aja ya. Nanti kamu ingat-ingat lagi pelajaran IPA di SMP yang lalu. Nah, gimana cara fotosintesis tumbuhan, daun, dan lain-lain ya. Oke, kita di sini bahas tentang gas-gas pembentuk udara sebagai berikut ya. Di antara gas-gas yang membentuk udara yang kita hirup ini seperti ini. Di antaranya ada nitrogen, oksigen, argon, karbon, neon, helium, metana, krypton. Ya, ini aja yang kita hirup sehari-hari di dunia ini. Ada nitrogen, oksigen, argon, karbon, dioksida, neon, helium, metana, krypton. Dan formulanya ini formula atau rumusnya, atau juga disebut dengan bahasa kimianya ya. Terus persentase volumenya ada di sini. Nitrogen 78,08%, oksigen 20,95%, jadi tidak terlalu banyak ya. Argon 0,sekian%, 0,934%, karbon dioksida 0,0314%, neon 0,00182%, helium 0,000000524%, metana 0,00002%, krypton 0,000114%. Ini adalah komponen gas-gas yang membentuk udara yang kita hirup sehari-hari. Next, sifat udara, yaitu beberapa sifat udara antara lain berbentuk gas, menempati ruang, udara memiliki massa, udara mempunyai tekanan, udara memuai jika dipanaskan, udara menyusut jika didinginkan, udara berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Ini adalah sifatnya udara. Udara berbentuk gas ya. Nah, gimana caranya? Kalau niup balon ya bisa ya. Kalau niup balon kamu pecah sekaligus, udara itu kelihatan. Ya karena kena tepung ya, atau debu, atau apa ya, kelihatannya gitu, hembusan aja sih sebenarnya. Jadi kita anggap berbentuk gas. Untuk menempati ruang ya seperti dimasukkan ke dalam balon, ruang ditiup, ditekan, ditambah, lalu dia juga akan menambah, dan seolah-olah balon itu membesar ketika ditambahkan anginnya. Berarti udara itu menempati ruang. Udara memiliki massa. Nah,
Ketika kamu balon kosong, tidak ada udaranya, kamu timbang, kamu ukur atau kamu coba ukur beratnya, dan ketika balon yang ketika kamu tiup udara dengan beberapa tekanan, dia akan beda beratnya. Kalau tidak salah ya, pasti benar. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan di rumah, memiliki massa atau tidak, atau memiliki berat ya. Lanjut, udara memiliki tekanan. Udara memiliki tekanan. Tekanan itu pasti dorongan ya. Mau coba, kalau nggak percaya, botol kosong kamu tekan seperti ini, maka botol itu akan pecah bawahnya, karena udara itu mempunyai tekanan. Udara memuai jika dipanaskan. Gimana ya? Saya juga belum pakai. Tapi yang jelas udara itu terasa ya. Kalau ada panas, kita deketin, lama-lama panas juga sekitarnya. Nanti memuai jika dipanaskan. Artinya memuai ini memanjang ya, atau apa, saya belum begitu paham ya. Intinya jika dipanaskan udara itu juga akan panas. Udara menyusut jika didinginkan. Nah, saya juga belum nyoba nih. Udara menyusut jika didinginkan. Lanjut, udara berembus dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dari tinggi ke tekanan rendah. Nah, teorinya di laut ya, dari atas tinggi ke laut, dari laut ke darat, angin laut dan angin darat, atau berbeda. Nah, yang jelas hembusan dari tekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Ya, gitu. Ya. Lanjut, ini tadi sifat-sifat udara. Kita lanjut ke pemanfaatan udara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ya ke pemanfaatan udara dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab timbulnya angin adalah matahari. Bumi menerima radiasi sinar matahari secara tidak merata. Dengan demikian, daerah khatulistiwa akan menerima energi radiasi matahari lebih banyak daripada di daerah kutub. Atau, dengan kata lain, udara di daerah khatulistiwa akan lebih tinggi dibandingkan dengan udara di daerah kutub. Pertukaran panas pada atmosfer akan terjadi secara konveksi. Berat jenis dan tekanan udara yang disinari cahaya matahari akan lebih kecil dibandingkan jika tidak disinari. Perbedaan berat jenis dan tekanan inilah yang akan menimbulkan adanya pergerakan udara. Pergerakan udara ini merupakan prinsip dari terjadinya angin. Oke, nanti di waktu pas ketemu deh, insya Allah saya bahas lagi ya tentang pemanfaatan udara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau ada yang bertanya silahkan ya, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar atau di dalam diskusi atau via WhatsApp, boleh ditanyakan saja. Untuk tugasnya silakan kamu catat di buku ya, kamu kerjakan di buku dan kirim lewat WhatsApp saja yang di sini. Untuk pelatihan soalnya ada yang Bapak sisipkan di diskusi, ada kamu kerjakan juga di diskusi ya, kerjakan di diskusi, kamu jawab di diskusi, nanti buat nilai di diskusinya. Kalau yang secara japri kamu kerjakan di kertas atau di buku, kamu kirim ke saya, itu juga buat tambahan nilai. Oke, di latihan soalnya kalau bisa kamu print ya materinya, kamu simpan dan kamu hapus. Kalau di download doang terus dihapus ya nanti hilang. Mungkin pertemuan pertama ini sampai sini dulu ya. Tadi ada beberapa yang kita sampaikan, diantaranya tentang pengertian pneumatik ya, terus definisi udara, sifat udara, dan pemanfaatan udara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp atau di kolom komentar. Kalau ada masukan juga boleh. Kiranya begitu aja. Sekian pertemuan satu ini Bapak akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.